Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Puji Lestari, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Salam hormat saya kepada Bapak fasilitator saya, Bapak Temi Samsutofik, dan pengajar praktik saya, Ibu Dwi Reknowati. Pada hari ini saya akan melakukan proses belajar untuk pengambilan keputusan kepada senior saya, Ibu Haji Tiah SPD MM, di mana saya akan mengambil pembelajaran untuk cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah, saya akan melakukan praktek pengambil keputusan, praktek wawancara pengambilan keputusan dengan panutan saya, Ibu Haji Tiah. Baiklah, saya mulai. Terima kasih. Ya, Bismillah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Neng. Ibu mohon maaf, mohon izin saya hari ini belajar sama Ibu untuk bagaimana cara pengambilan keputusan Bu sebagai pemimpin dari sekolah Bu dalam mempelajari modul 3.1 Bu. Ya, insya Allah. Izin bertanya Ibu. Silakan. Untuk yang pertama Ibu, selama ini Bu, lebih banyak pengalaman Ibu ke dilema etika atau ke bujukan moral Bu? Kalau Ibu selalu mengambil dilema etika. Kalau banyak kan dilema etika ya Bu dalam Iya, kasus-kasus betul. yang di sekolah itu ya Bu, Oh. berlawanan antara yang benar dengan yang benar ya Bu. Iya, betul. Baik Bu, selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nilai kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, apa saja nih Bu yang Ibu jalankan Bu? Yang pertama, berpedoman pada aturan yang berlaku. Iya Bu. Yang kedua, melihat mana yang lebih paling penting. Oh gitu. Jadi pertama berpedoman pada aturannya Bu, pada aturan yang Betul. berlaku supaya kita tidak salah gitu ya Bu dalam Iya, mengambil betul. keputusan. Yang kedua melihat mana yang lebih penting gitu ya Bu, mana yang lebih penting dalam kita mengambil keputusan. Iya. Oke Bu, maaf kita lanjut ya Bu. Untuk langkah-langkahnya nih seperti apa ya Bu, prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah dahulu. Kemudian yang kedua, kita kalau ada masalah itu harus dimusyawarahkan dengan orang yang bermasalah atau orang yang terlibat dengan masalah. Kita panggil dulu gitu ya Bu, kita komunikasikan dengan orang-orang yang bermasalah Iya, ya Bu. betul. Kemudian Bu, selama ini yang dianggap paling efektif dalam hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Bu? Yang langkah yang paling efektif Bu, yang paling dianggap paling efektif dalam Yang penting tidak merugikan. Tidak ada yang dirugikan. Betul Bu. Tidak merugikan dan tidak ada yang dirugikan. Iya. Kalau itu kita jadi biar sama-sama baik gitu ya Bu ya. Betul. Kemudian Bu, tantangan apa Bu yang Ibu hadapi nih selama mengambil keputusan kasus-kasus yang dilema etika di mana kebenaran lawan kebenaran Bu? Nah, jika menghadapi permasalahan yang kedua-duanya itu merasa benar, jadi kedua-duanya itu egois gitu. Iya, Bu, Nah, betul. itulah yang dilema lah bagi kita gitu. Nah, terus yang kedua, jika berhadapan pada rasa kasihan dan ada kekeluargaan, Iya, itu kita yang kadang suka nggak jadi enak gitu ya, masalah. Bu. Iya, jadi nah makanya sebagai kepala sekolah, dua itulah yang suka menjadi Tantangan gitu ya Bu. tantangan gitu. Iya. Kalau kita sama-sama kenal gitu ya Bu, sama-sama tahu jadi Ya, agak satu berat kenal, ya. satu kenal. Yang ini teman dekat, yang ini saudara, bisa juga begitu. Ya betul Bu, kita jadi bagaimana ini ngambil keputusannya gitu ya Bu. Terus Ibu mohon izin, ada nggak sih Bu tata kelola atau jadwal tertentu yang dapat Ibu dalam menyelesaikan sebuah masalah itu Ibu pakai tata kelola, oh berapa hari lagi atau berapa kali lagi untuk menyelesaikan masalah, atau langsung di tempat Bu Ibu dalam menyelesaikan masalah? Kalau saya lihat dulu tergantung permasalahannya. Iya.
apakah masalah itu bisa langsung diselesaikan hari ini, apakah masalah itu bisa ditunda. Tapi kalau saya sendiri, kalau ada permasalahan langsung dimusyawarahkan langsung. Iya, Bu. Lebih cepat, lebih baik gitu ya, Bu. Lebih cepat, lebih baik Mm-mm. supaya tidak ada permasalahan yang berlanjut. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Selanjutnya, Ibu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Faktor-faktor apa saja yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Jadi ada beberapa faktor, diantaranya faktor peraturan, faktor tata tertib, dan ada faktor nilai dari dalam diri sendiri. Kita lihat juga dalam diri kita bagaimana dalam diri gitu kita ya, Bu. sendiri. Gitu. Oke, Bu. Kemudian Ibu, dari tadi yang kita sampaikan dari kasus-kasus dilema etika yang sudah ada gitu, terus cara Ibu dalam mengambil keputusan, tata kelola Ibu gitu ya. Apa nih, Bu, hal-hal yang bisa, pembelajaran yang saya bisa ambil dari proses dalam pengambilan keputusan ini? Jadi yang pertama, untuk mengambil keputusan kita harus jangan sampai salah ya. Jadi kita harus mengambil keputusan yang tepat. Kita harus memperhitungkan matang-matang. Baik, Ibu, saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir, Ibu, dari saya, Ibu. Pembelajaran apa yang bisa saya petik dari cara pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Saya cara mengambil keputusan itu saya pakai 3 cara. Yang pertama, mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua, memperhitungkan secara matang-matang. Dan yang ketiga, mengetahui fakta yang sebenarnya. Sampai kita salah Ya. dalam mengambil keputusan. Betul. Gitu ya, Bu. Jadi kalau kita mengambil keputusan asal, nanti ada akibatnya yang kurang menyenangkan dari dua pihak. Jadi kita kalau mengambil keputusan itu, yaitu pakai faktor 3 hal. Gitu. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Saya banyak belajar ini, Ibu, untuk pengambilan keputusan. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Kalau ada kekurangan, bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali jawaban dari saya hanya dicukupkan segitu, semampunya gitu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, terima kasih. Alhamdulillah dalam proses percakapan untuk pengambilan keputusan saya, alhamdulillah berhasil dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Ibu. Semoga bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan yang tepat. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.